Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah muliakan, segala puja dan puji marilah kita persembahkan kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Sampai saat ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah, masih menganugerahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita telah dapat hadir bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah seraya berdoa kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi. Mari kita baca doa ini setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ada orang semenjak SD, bahkan semenjak TK hingga perguruan tinggi, tapi semakin banyak ilmunya semakin jauh dari Allah Ta'ala. Semakin banyak ilmunya semakin jarang pergi solat berjamaah. Semakin banyak ilmunya semakin jarang mendengarkan majelis ilmu. Jadi berdoa kita kepada Allah setiap pagi supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu. Pertama doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban, rezeki yang baik. Sebab setiap makanan yang kita makan akan menjadi daging, setiap minuman yang kita minum akan menjadi darah. Bila berasal daripada yang haram, maka mendekatkan pelakunya kepada neraka. Berdoa, istri doakan suami, suami doakan istri, supaya kepada kita diberikan rezeki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, ya Allah berikan kepadaku amal yang diterima. Kata Nabi, di zaman dahulu ada seorang laki-laki beribadah 60 tahun tanpa henti, tapi satu pun ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoa kita setiap pagi di rumah, mau berangkat bepergian ke kantor, ke ladang, ke kebun, ke sawah, atau di rumah saja. Apalagi di bulan Ramadan kalau ada aktivitas, biasa orang selesai salat subuh tidur dia. Ya kan? Mau tidur mau tidak, baca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian selawat dan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di akhirat nanti dengan izin Allah Ta'ala kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, dalam waktu yang sangat singkat ini kita berikan judul tausiah kita dengan keutamaan solat subuh berjamaah. Keutamaan solat subuh berjamaah. Di dunia ini ada orang bekerja, bersemangat dalam bekerja, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang mencari nafkah, panasnya matahari, dinginnya malam tidak dirisaukan. Kenapa? Ada gaji yang ditunggu. Kenapa? Ada duit yang akan ditunggu. Banyak orang bekerja dengan sungguh-sungguh, kadang sampai larut malam, lembur. Kenapa? Nanti ada gaji yang ia terima, ada uang yang akan didapatkan, maka mereka semangat dalam bekerja. Tetapi yang namanya ibadah, itu balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tidak nampak, abstrak, tidak jelas. Pahala salat berjamaah 27 derajat, tidak nampak yang 27 itu. Kalau nampaklah bedanya antara orang berjamaah subuh 27 dengan tidak berjamaah, ya tentu orang berebut-rebut untuk datang ke masjid. Tapi alhamdulillah, walaupun jemaah Masjid Ikhlas ini
tidak nampak pahala yang Allah berikan, alhamdulillah masjid tetap ramai. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita menjelaskan beberapa keutamaan salat subuh. Karena kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sesungguhnya salat yang paling berat kata Nabi bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Andaikan mereka tahu keutamaan fadilah di balik itu kata Nabi, pastilah mereka akan pergi ke masjid untuk berjamaah walaupun dengan merangkak. Kita tidak merangkak, kita bisa berjalan pakai sepeda motor, pakai mobil, sehat walafiat. Apa yang memberatkan kita untuk datang ke masjid ini, ibadallah? Ada dalam sebuah kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, menyebutkan kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Nama lainnya Umar, nama lainnya Amir. Diberi nama oleh Nabi Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam, adalah termasuk as-sabiqunal awwalun. Bahkan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau termasuk orang yang pertama menyambut untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau juga seorang muazzinnya Rasulullah. Siti Aisyah mengatakan Bilal bin Rabah itu mengumandangkan azan di sepertiga malam terakhir. Lalu kata Rasulullah SAW, Rasul bersabda, makan dan minumlah kalian hingga kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan. Dan kata Rasul, Abdullah bin Ummi Maktum tidak akan mengumandangkan azan kecuali apabila sudah terbit fajar shadiq. Jadi muazzin Rasul itu dua yang paling terkenal. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau seorang buta. Rasul pernah bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, hai Abdullah bin Ummi Maktum, semenjak kapan engkau buta? Abdullah mengatakan, semenjak kecil ya Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, Allah berfirman, apabila aku mengambil penglihatan dari hambaku, kata Allah Ta'ala, maka tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi kalau ada kita, keluarga kita, di mana mata tak bisa lagi melihat, maka balasannya tidak lain adalah surga. Satu ketika dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ceritakan oleh Abi Hurairah, telah datang kepada Rasulullah seorang laki-laki itu buta, itulah Abdullah bin Ummi Maktum, sambil bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kan seorang yang buta, tidak ada yang menuntun lagi saya datang ke masjid, apakah mesti juga saya pergi solat berjamaah? Boleh tak saya tidak pergi solat berjamaah? Boleh tak saya solat di rumah? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, boleh kata Rasul. Lalu Rasul memanggilnya lagi. Setelah ingin pulang, dipanggil lagi Rasul, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau mendengar seruan azan berkumandang di masjid? Mendengar ya Rasulullah. Kalau begitu, hendaklah engkau mendatangi panggilan itu, hendaklah engkau datang ke masjid, solat berjamaah. Masya Allah, itu Abdullah bin Ummi Maktum, tidak bisa menengok, tidak bisa memandang. Padahal dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, kata Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah, di Madinah ini ada binatang buas, ada singa, dan ada batu-batuan, tapi kepadanya juga diperintahkan untuk solat berjamaah. Masya Allah, bagaimana kita? Karena memang solat subuh dan solat isya ini besar fadilah yang Allah berikan kepada kita. Apa itu keutamaan solat subuh? Yang pertama, di akhirat nanti kita akan diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Kata Rasul dalam hadis dari Imam At-Tirmizi, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap menuju masjid, baginya kata Rasul cahaya di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jemaah Masjid Ikhlas ni yang hadir solat subuh berjemaah sekarang ini, itu nanti di akhirat Allah berikan tanda-tanda kepada kita, Allah berikan cahaya-cahaya kepada kita. Masya Allah. Yang kedua, keutamaan solat subuh lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Ini bagi yang cepat datang ke masjid, dapat solat sunat 2 rakaat. Kata Nabi dalam hadis Imam Muslim, raqatul fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Bapak Ibu tadi datang ke masjid,
5-7 menit datang ke masjid, atau 2 menit 3 menit sebelum qomat dikumandangkan, lalu sempat kita solat 2 rakaat, itu lebih baik daripada bumi dan segala isinya. 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada bumi dan segala isinya, apalagi solat subuhnya sendiri. Masya Allah. Oleh kerana itu usahakan cepat datang ke masjid. Tak sempat kami solat 2 rakaat sebelum qomat ustaz, mungkin solatnya di rumah, supaya kita mendapatkan keutamaan lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Masya Allah. Orang-orang yang tidak pergi ke masjid, tak mungkin dia salat sunat. Tak mungkin dia salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tidak. Dia makan sahur jam 4, lalu tidur dia sebentar, bangun lagi jam 6. Ya kan? Sudah hampir siang pula, baru dia cepat-cepat solat subuh, di mana dia akan sempat 2 rakaat sebelum subuh. Maka orang yang pergi ke masjid solat subuh pasti akan terbiasa untuk solat sunat sebelum subuh. Yang ketiga, keutamaan solat subuh mendapatkan pahala 27 darjat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Umar, salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajat. Salat berjamaah kata Rasul keutamaannya, padilahnya 27 darjat dibanding solat sendiri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, jarak 1 darjat dengan darjat berikutnya di akhirat nanti 500 tahun perjalanan. Kalau 27 darjat berarti lebih kurang 13.500 tahun perjalanan. 27 darjat hanya 1 salat subuh berjamaah saja. Dalam hadis lain, pahalanya 25 dib'a, 25 kali lipat. Dalam hadis tadi 27 darjat. Pahala salat berjamaah ini termasuk salat subuh. Dan jarak 1 darjat dengan darjat berikutnya, kata Ibnu Abbas, 500 tahun perjalanan. Jadi dikumpul-kumpul 27 derajat, 13.500 tahun perjalanan. Itu sekali solat subuh. Masya Allah. Apa yang membuat kita enggan? Yang keempat, keutamaan solat subuh sama dengan salat semalam suntuk. Sama dengan salat semalam suntuk. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang salat subuh, siapa yang salat isya berjamaah, maka pahalanya sama dengan salat separuh malam. Dan siapa yang salat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan salat semalam suntuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi subuh ini selain kita mendapatkan pahala 27 derajat di subuh ini, kita juga mendapatkan pahala sama dengan solat semalam suntuk. Masya Allah. Yang kelima, keutamaan salat subuh berjamaah, kita mendapatkan pahala 70 kali lipat dibandingkan ibadah-ibadah wajib lainnya. Kata Sa'id bin Musayyib dari Salman Al-Farisi, dia berkata, khatabana Rasulullah sallam, kami pernah mendengar Rasul berkhutbah di akhir bulan Sa'ban. Apa kata Rasul? Rasul bersabda, qad azallakum, sungguh akan datang kepada kalian syahrun azim, bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Lalu kata Rasul, di bulan itu ada 1 malam yang apabila kalian beramal lebih mulia daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Siang harinya dipardu kalian kepada kalian berpuasa, di malam hari disunnahkan kepada kalian untuk qiyamul Ramadan, itulah solat sunat tarawih. Lalu kemudian amalan-amalan sunat kata Nabi pahalanya sama dengan wajib, dan amalan wajib kata Nabi pahalanya sama 70 kali lipat amalan wajib lainnya. Jadi solat subuh di bulan Ramadan yang tadi kita lakukan lebih baik daripada 70 kali solat subuh di luar Ramadan. Masya Allah, subuh ini bertabur pahala. Yang keenam, keutamaan salat subuh berjamaah ini, Allah menjamin hidup kita. Kalau Allah yang menjamin, ya enggak, siapa lagi yang jaminannya itu melebihi Allah Ta'ala? Kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shalla salatas subhi fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Allah yang menjamin.
pulang kita dari masjid ke rumah, tumbang kita di jalan, maaf cerita meninggal kita, maka kita berada dalam jaminan Allah. Pergi kita ke masjid, enggak, lalu kemudian tumbang kita, entah pusing segala macam, maka kita berada dalam jaminan Allah, kita husnul khatimah. Masya Allah. Yang berikutnya keutamaan solat subuh, Allah mudahkan jalan menuju surga. Allah mudahkan jalan menuju surga. Yang ketujuh, kalau di subuhnya ada tausiah. Sekarang tausiah. Ini Masjid Al-Ikhlas ini luar biasa. Setiap subuh ya, setiap subuh tausiah Ramadan, luar biasa. Alhamdulillah. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, barang siapa yang berusaha untuk berjalan, untuk menuntut ilmu-ilmu agama, maka Allah mudahkan jalan baginya di antara jalan menuju surga. Jadi duduk kita sebentar di masjid ini mendengarkan ustaz bertausiah, agak 15-20 menit, 30 menit paling lama. Ini sama artinya Allah akan mudahkan jalan bagi kita di antara jalan menuju surga. Oh ustaz, kami tak ke masjid, kami hanya mendengarkan ustaz berceramah itu lewat Facebook, Twitter, Instagram, YouTube atau TV. Berpahala tak? Berpahala. Bapak ibu buka YouTube, Facebook, Instagram, dengar ustaz-ustaz berceramah, dapat ilmu. Tapi yang dimaksud dengan Nabi, Allah mudahkan jalan menuju surga, Allah berkahi kita, hadir langsung di majlis ilmu, datang langsung ke masjid musalla, langsung dengarkan ustaz berceramah. Itulah yang maksud dengan hadis Nabi, Allah mudahkan jalan menuju surga. Sehingga nanti ke depan semakin canggih dunia ini, medsos semakin banyak, tidak membuat kita semakin berkurang ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu, sebab di situ kita dapatkan keberkahan di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan bagi kita di antara jalan menuju surga. Yang kedelapan, keutamaan salat subuh berjamaah, kita didoakan oleh Nabi. Kata Nabi dalam hadis Imam Abu Dawud, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Orang yang hari ini yang subuh, yang hadir solat subuh ni kan yang inti-inti saja. Maka kalau solat subuh ni tidak akan ada sandal hilang, tidak akan ada sepeda motor hilang. Sebab yang mencuri, yang biasa merampok itu waktu solat subuh ni masih tidur dia. Baru bangun jam 10. Dia tidur jam 3, jam 4, tak pula makan sahur, bangun jam 10. Beda dengan solat Jumat. Kalau solat Jumat jangan bawa sandal krokodil, jangan bawa sepatu, enggak. Lalu sepeda motor jangan coba-coba, enggak ada kunci ganda, hilang langsung. Itu solat Jumat. Sebab yang solat Jumat, yang solat asar tak solat asar, datang ke masjid. Yang solat subuh tak solat subuh, datang ke masjid. Tapi bapak ibu yang hadir solat subuh sekarang ini kan yang inti-inti saja nih, ya kan, yang betul-betul. Oleh karena itu kita termasuk yang didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh. Masya Allah, kita didoakan. Kemudian yang terakhir, keutamaan salat subuh ini kita bagaikan duduk di taman-taman surga. Jangan lagi di taman-taman surga, di taman-taman kota saja kita enak duduk, lampu terang, ya kan, banyak jual kacang rebus, banyak mainan anak-anak, ya kan. Kata Nabi dalam hadis Imam Abu Dawud, apa kata Rasul, apabila kalian dipanggil, apabila kalian mendengar, ya kan, untuk pergi ke taman-taman surga, maka hendaklah kalian datangi. Sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasul? Rasul mengatakan, itulah majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Pengurus masjid mengundang kita, ada kegiatan di taman-taman surga. Itulah majelis-majelis ilmu di malam-malam Ramadan, di waktu subuh atau dalam kesempatan lain, hendaklah kita datangi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itulah beberapa keutamaan salat subuh. Semoga kita tetap bersemangat untuk terus melaksanakan salat subuh berjamaah, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi insya-Allah Ta'ala setelah Ramadan masjid kita tetap ramai. Amin.
ya Rabbal Alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.